Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, balik lagi di podcast Obsesif masih bersama HRD Bacot. Kali ini kita akan bahas sebuah tahapan dalam berkarir yang kemungkinan pasti akan kamu lalui. Dan tahapan ini menjadi tempat kamu belajar bagaimana caranya mengambil keputusan secara mandiri. Tahapan apa ya? Penasaran kan? Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaikmu untuk podcast Obsesif di Spotify ya. Yuk kita simak episode kali ini. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Yes, ngebahas salah satu tahapan karir ini rasanya gak habis-habis. #esok yakin pasti resign, pasti selalu ada yang pakai. Resign adalah tahapan yang pasti akan kita lalui ketika kita berkarir di suatu perusahaan maupun organisasi. Entah itu secara sukarela atau akibat PHK. Nah, karena kita kemarin udah bahas PHK, maka di episode ini kita bahas yang versi sukarelanya. Resign adalah kata-kata yang selalu identik dengan proses pengunduran diri yang dilakukan secara sukarela atau atas niat dari karyawan. Dan keputusan resign selalu didorong oleh banyak faktor. Dilihat dari faktor yang ada, setidaknya ada 2 kategori. Pertama adalah push factor, yaitu faktor yang mendorong orang untuk melakukan resign, seperti perihal gaji, lingkungan kerja, atasan, atau jenis pekerjaan. Kedua adalah dari sisi eksternal atau pull factor, yaitu jenjang karir, benefit yang lebih baik, jenis industri, atau posisi. Baik pull maupun push factor ini sebenarnya saling berkaitan ya guys ya, atau bahkan bisa juga nggak berkaitan. Intinya sih ada 2 hal besar yang membuat seseorang untuk mengundurkan diri. Nah, proses resign sendiri cukup simple, ribet, dan susah. Susahnya adalah kamu harus memastikan keputusan resign ini sudah bulat sebulat buah jeruk. Lalu, menulis pemberitahuan resign secara formal ke atasan dan HR. Ribetnya, kamu harus melakukan serah terima pekerjaan ke atasan atau pengganti kamu. Tahapan ini ribet karena kamu harus menginventaris dalam sebuah folder pekerjaan-pekerjaan yang sudah kamu kerjakan sebelumnya ketika serah terima, termasuk pekerjaan yang belum selesai atau terpending. Belum lagi kalau kamu harus ngajarin orang baru. Kalau orangnya udah ada sih, hehe. Biasanya sih ribetnya gini, tapi bisa jadi juga ada yang lebih simple. Intinya, setiap pekerjaan yang sudah kamu lakukan, jangan lupa dokumentasinya disimpan di folder. Nah, simpelnya adalah kamu melakukan checklist dari beberapa form yang ada saat proses exit clearance. Tujuannya untuk memastikan kamu resign dengan mengembalikan seluruh aset perusahaan yang sudah digunakan. Khususnya, memastikan tidak ada tanggungan uang di bagian finance. Dan kalau nggak masalah, beres deh. Nah, kalau udah beres semua, biasanya sih di hari terakhir akan ada acara last day. Dimulai dari pamitan ke teman kantor, user, atau bahkan mak-mak kantin yang setiap hari ketemu. Kemudian, ada acara perpisahan. Ada yang neraktir atau ditraktir. Ada juga tuh yang makan-makan last day-nya dibayarin kantor. Ada banget. Hashtagnya kalau gini mah, #resign in peace. Belum lagi dapat hadiah dari teman kantor atau atasan buat kenang-kenangan. Ya kalau teman kantornya pada baik dan punya duit ya, hehe. By the way, tiap kantor bisa beda-beda ya Sobat Medio. Bisa jadi nggak ada sama sekali. Jadi, saran Mincot sih jangan berharap banyak. Nah, ketika resign tuh ada hak yang didapetin gak sih, Mincot? Jelas ada dong. Buat kamu yang sudah berstatus permanen dan lebih dari 3 tahun masa kerja, kamu bisa mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak seperti cuti atau benefit lainnya. Cuti itu bisa dipakai sampai hari terakhir kamu bekerja loh, guys. Kalau nggak bisa dipakai, bisa juga diuangkan. Kenapa? Karena cuti itu dasarnya libur yang dibayar. Aturannya ada banget nih.
Untuk uang pisah ini diatur sesuai masing-masing aturan perusahaan yang ada. Dan pastinya ada, karena udah diatur di undang-undang. Terus Mincot, kalau yang berstatus kontrak dapat haknya juga nggak? Ya seharusnya sih dapat ya. Kayak uang kompensasi kontrak ketika resign dan beberapa benefit lainnya. Tapi perlu diingat, di model PKWT, kamu perlu memerhatikan ada enggaknya pasal denda kalau mengundurkan diri di tengah kontrak. Gimana? Udah kebayang belum nih suasana resign kayak gimana? Teman obsesif yang mungkin baru 1-2 tahun kerja, udah ada niatan resign belum? Saran Mincot, kalau ingin menentukan keputusan resign atau tidaknya, itu selalu dengan kepala dingin dan jangan dibawa emosi ya. Keputusannya akan jauh lebih baik dan jauh lebih bisa mendapatkan push-pull factor yang kuat, sehingga kamu gak nyesel-nyesel banget lah. Oke, sampai di sini dulu ya episode obsesif bareng Mincot kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya nggak akan kalah seru. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan Twitter Medio di @mediobkkgmedia dan pantengin terus konten-konten seru seputar dunia kerja di @hrdbacot di media sosial Twitter serta Instagram. Mincot dan segenap kru obsesif pamit undur diri dulu ya. See you! Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.